kepada pembacaan gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Disampaikan oleh hormat pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, saya bertanda tangan di bawah ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nama penggugat HN Subahan, alamat dibacakan, melawan Gibran Raka Buming Raka, alamat saat ini dianggap dibacakan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tergugat 2, alamat dianggap dibacakan. Alasan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 digugat secara bersama-sama dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tidak akan terjadi sempurna jika tidak ada peranan dari tergugat 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh penggugat di atas, selanjutnya penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. 3. Menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. 4. Menghukum para tergugat secara tanggungan dan membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun rupiah. 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung-tanggung untuk membayar uang paksa sebesar 100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini. 7. Menghukum para tergugat secara tanggung-tanggung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian ditandatangani penggugat HN Subahan SHM. HN Subahan SHM. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan tadi ya, mudah secara singkat beberapa dan sudah tersampaikan yang tadi disampaikan ya. Karena itu dengan kesepakatan tadi ya, di dalam berikutnya secara online silakan dilakukan jawab ya, ada publik ya, setelah itu sudah baru secara offline untuk pembuktian nantinya. Betul ya? Silakan ya, silakan ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang sidang kasus ijazah palsu si Gibran. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah si Gibran ini. Di sini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi di sini teman-teman disampaikan oleh para netizen setuju sekali Raga sudah muak dengan pengadilan dan hakim-hakim yang jadi pelindung penguasa-penguasa bejat. Jadi di sini teman-teman, apa ia harus ciptakan generasi pembohong untuk memimpin negeri sebesar Indonesia ini? Jadi di sini teman-teman, jika masih tunda-tunda, orang di Pulau Jawa segera bentuk tim Nepal untuk bersihkan para penegak hukum yang tidak becus menangani persoalan dalam negara. Jadi bapak dan anak sama wadusnya tidak ada punya jiwa kesatria. Seharusnya dia benar betul datang ke pengadilan hakim tertinggi di hukum negara ini, maka seharusnya wajib bagi hakim memanggil paksa bapak dan anaknya itu, ataupun si Jokowi dan anaknya si Gibran. Jadi teman-teman, diteruskan di sini, nanti rakyat yang kasih keputusan, bukan KPU, bukan hakim, dan bukan juga polisi. Jadi tolong bapak-bapak pemangku kuasa bertindak secara jujur dan adili demi wibawa NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi diteruskan di sini teman-teman, memang berat hadapi penguasa, dibuat berbelit-belit dan mengulur-ulur waktu biar rakyat akan menjadi bosan. Jadi di sini teman-teman semua diteruskan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri ya. Maju terus Pak Subhan, palai ayokal rakyat Indonesia. Jadi gimana Indonesia bisa maju ya, sedangkan pemimpinnya orang-orang yang mundur. Jadi inilah teman-teman, kalau tajam di bawah tumpul di atas. Jangan takut demi kebenaran. Allah akan selalu menjaga hambanya yang menjalankan kebenaran lebih cepat lebih baik. Wapresnya mundur yang tak mampu menjalankan tugas sebagai wapres yang pelongo-pelongo payah bele kalau wapresnya. Jadi hukum di negara Indonesia ini sudah tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan dan kebenaran, memalukan pejabat tukang ngibul semuanya. Jadi di sini teman-teman, mari kita lihat lagi disampaikan di sini gimana mau jadi seorang pemimpin dipanggil hakim perkara, dirinya sendiri datang tunjukkan jiwa kesatria Anda sebagai wapres ataupun wakil presiden harus memberhentikan wapresnya itu oleh presiden. Jadi tunda terus sampai kiamat, kapan kelarnya. Jadi rakyat di sini teman-teman mengawasi, banyak mata mengawal, ini harus dijunjung tinggi kebenaran, kejujuran, lambang timbangan, jangan sampai hanya pajangan tanpa makna. Jadi secara jujur tidak punya ijazah dan nipu penjara. Coba kalau rakyat langsung penjara Jokowi, Gibran memunafirkan ya. Jadi diteruskan di sini teman-teman semua disampaikan bahwasanya boleh atau tidak, wah undang-undang ditambah lagi setiap ada kasus pejabat negara, undang-undang nambah, hebat ini republik macam apa. Jadi semoga para penegak hukum bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya secara undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi jika ketidakbenaran, kejahatan, penipuan dibela oleh hukum, maka negara dalam masalah besar, negara seperti ODGJ. Jadi beginilah kalau masalah soal politik. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri, itu sudah sunatullah. Jadi di sini teman-teman disampaikan ya, segala yang melanggar, melenceng dari undang-undang, peraturan di negara Republik Indonesia ini jangan dibiarkan ya, terus usut sampai tuntas, siapapun orangnya, jangan pilih bulu ya. Tetapi akan jadi presiden buruk ke depannya jika para pejabat yang bermasalah dibiarkan tanpa tersentuh hukum ya. Negara Indonesia kalau ingin maju dan rakyatnya bahagia sejahtera, harusnya berani dan bersih-bersih dari penjabat-pejabat yang bermasalah dengan masalah hukum. Jadi di sini hakim akan diselesaikan oleh rakyat ya. Rekayasa-rekayasa hukum di negeri ini mengerikan ya, kebohongan demi kebohongan, bahkan perangkat-perangkat negara dipakai untuk membuat orkestra kebohongan. Jadi di sini teman-teman, masalah penguasa aparat penegak hukum banyak tidak punya malu demi melindungi pembohong rakyat, kecewa tidak berbuat apa-apa. Inilah hukum Indonesia lemah untuk orang yang punya uang, tegas untuk rakyat kecil. Jadi kalau yang bersangkutan tidak hadir, apa susahnya ya kuasanya yang jadi jaminan di penjara. Jadi KPU sama saja ataupun sama jaksa, sama-sama rezim Jokowi. Semua PKI tidak ada sejarahnya ngakui kesalahannya sendiri. Jadi di sini teman-teman, mantap lanjutkan oleh para pejuang kebenaran. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi semua orang-orang yang akan membuktikan kebenaran demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depannya menjadi masa depan yang lebih cerah. Jadi Pak Prabowo harusnya ngercek masalah ini ya, perintahkan cepat biar tidak berlarut-larut masalah ini. Nah, di sini teman-teman, para penegak hukum ataupun aturan-aturan hukum ataupun norma-norma yang berlaku dalam negeri sedang dalam uji kepatuhan, kejujuran, keadilan, kesetiaan pada kebenaran dalam menetapkan kesimpulan akhir ya. Jadi bapak ini, bapak anak, nggak ada punya ijazah, pantesan pelongo-pelongo. Nah, orang normal itu punya etika dan tata krama dalam segala hal termasuk dalam berpolitik. Jadi di sini teman-teman, skenario termul memang begitu. Lihat saja nanti ujung-ujungnya hakim pasti keputusannya meletre alias meloyot alias tidak objektif. Nah, teman-teman diteruskan di sini ya. Jangan ntar Jokowi tahu-tahu ijazahnya asli. Kata polisi, gimana tuh 10 tahun berkuasa ditanyain ijazahnya sudah belum masih bisa, masa tiba-tiba ijazah asli wah bisa rame-rame kayak begini. Nah,
Siapapun yang tidak adil dan tidak jujur bekerja, maka Allah SWT pasti nanti akan membalasnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan menurut RG kalau sidang ditunda-tunda melulu, maka di situ akan dibuat kecurangan. Ya, rakyat sudah tahu. Sudahlah wahai jaksa KPU, Anda jangan melindungi perampok jabatan yang tidak punya ijazah untuk merampok. Jadi sulit untuk mencari keadilan di negara Indonesia karena penegak hukum kita lebih takut pada penguasa serta mantan penguasa yang korup KKN. Jadi di sini teman-teman DPR kok diam terus padahal jelas Gibran telah melanggar aturan ya. Kenapa Dewan diam seribu bahasa terutama PKS, Demokrat, PDI, ayo dan hak angket dan makzulkan jangan-jangan DPR juga sudah dibungkam apa artinya wakil rakyat. Jadi kalau ditunda terus akan terjadi seperti pemilihan wapres, ujung-ujungnya mereka menang lagi masalah ijazah bapak dan anak, hati-hati pesanan hukum. Jadi itu ada permainan hukum untuk menegaskan keadilan dan kebenaran, akhirnya rakyat turun dinevalkan, semoga jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jadi secepatnya lengserkan Gibran, rakyat gak teriak lagi tiap hari hanya urus Jokowi dan anaknya dan termul-termulnya itu. Nah, kalau semua bermuara pada kebenaran dan termasuk para penegak hukum juga pegang teguh kebenaran, mestinya tidak sampai seperti ini. Semakin rumit dan ruwet penyelesaiannya berarti ada sesuatu yang tidak benar untuk dibenarkan. Ya, di sini teman-teman penegak hukum hakim ya, kejaksaan sudah dipenuhi termul-termulnya si Jokowi ataupun si Gibran, dan ini yang wajib untuk dimasukkan ke dalam got. Jadi kuasa hukum harus menyatukan diri dalam perkara hukum, dan itu karena untuk azas keadilan buat terdakwa ataupun tergugat sendiri, karena seorang tidak bisa divonis beberapa hukuman pidana ataupun perdata yang sama dalam tuntutan di satu kasus yang sama, artinya hakim sidang harus memerintahkan beberapa pihak kuasa hukum Gibran untuk menjadi suatu gabungan kuasa hukum dan sanggup dalam menerima segala keputusan hakim dan dari hasil merangkum segala isi gugatan dari para penggugat Gibran itu.